Ini sebagai kabar gembira saja ya, saya coba apa namanya nguping gitu ya, mendengar saudara-saudara kita yang sudah talaki yang berapa kelas ya? Ada 12 atau 13 kelas itu. Yang Ada alhamdulillah 12 kelas, Ustaz. berapa? 12 kelas, Ya, Alhamdulillah. ya 12 kelas ya. Alhamdulillah saya coba mendengar, wah ternyata luar biasa ya. Dan hasil juga kemarin placement test itu ya melampaui apa yang kita teskan ya. Jadi melampaui biasanya kami menargetkan satu level gitu ya, yaitu level 1 tahsin, ternyata ada melampaui bisa level 2 dan level 3. Makanya kami bukan berarti tidak boleh gabung di talaki, tapi karena ini targetnya adalah level 1, maka akan menzolimi antum yang sudah level 2. Nah, insya Allah nanti ada bagiannya ya. Ya, ini kabar gembiranya ternyata luar biasa. Antum dahsyat ya, bacaannya keren. Ya, hampir berapa? 70 orang udah bagus ya yang udah mengikuti seleksi tahsin. Baik, kita lanjut. Nah, dua harokat itu hakikatnya dua huruf. Nah, ketika kita menemukan ma'u tiga huruf, ya udah maka tiga ketukan. Ma'u, ma'u, gitu ya, tiga ketukan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih biar kita tidak menghitung-hitung per huruf, begitu ya, biar tidak repot dengan hitungan, maka kami sampaikan dengan metode mengayun. Ayun, apa yang diayun? Ya suaranya. Dan ayunan ini harus lembut, gitu ya. Jangan kesan ada penekanan yang menghasilkan suara yang lain, gitu ya. Mau, kalau lurus, mau, mau, diangkat suaranya, mau, mau. Nah, sedikit. Lembutkan suaranya, ya. Ya, lembutkan. Kita ambil contoh yang di atas. Jahada khalidina fiha. Gitu ya. Khali. Jadi ngayun itu masuk ke huruf ketiganya. Khali. Itu lebih mudah. Gitu ya. Dina fiha. Kemudian hanya gimana? Sebaiknya tidak diayun ujungnya. Ha. Ha. Dua harokat. Sama dengan kita menyebut dua huruf. Dua huruf ha. 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 Ha, ya. Jadi coba konsisten panjangnya. Khalidina fiha. Atau kemarin kita sudah hitung, kalau memang ini 10 ketukan, 10 huruf maka 10 ketukan. Khalidina fiha. Segitu, ya. Panjang itu benar-benar harus akurat dan strict dalam hitungannya, ya. Nah, karena kita coba untuk membaca apa adanya. Kalau memang 10 huruf ya 10 ketukan. Gitu ya. Kalau memang dua huruf, dua harokat ya dua ketukan, tidak lebih. Jahada, jahada. Ya, alif tidak ada. Jahada. Nah, itu. Nah, alhamdulillah kemarin juga karena yang mentalakikan itu termasuk orang terdekat saya, istri saya mencoba mendengarkan juga ada kelas-kelas yang ditalakikan. Alhamdulillah, ya ada juga yang masih perlu latihan. Nah, ini coba ya dilatih terus ya bagi yang sudah ikut talakinya yang kemudian masih ada kaku. Nah, coba dilatih terus. Insya Allah bisa ya. Bagi yang bagus ini keren banget. Alhamdulillah saya mendengarkan luar biasa ini ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau yang dua harokat itu cukup dengan sekali mengayunkan suara. Kita sebut ya dengan istilah SMS. Sekali mengayun suara. Mau, mau. Kalau nggak ada alif, mau. Dua huruf, mau. Kalau dua harokat, tambah ke U-nya. Mau. Nah, gitu ya. Jadi sertakan untuk mengakuratkan nih. Hakikatnya mengakuratkan. Kalaupun tidak ada pakai ngayun, itu oke. Karena ini metode, bukan bukan ada apa namanya kaidahnya. Kaidah ngayun itu nggak ada. Ya, ini metode saja. Kalaupun tidak mengayun tidak ada masalah. Yang penting keakuratan hitungannya. Baik, itu yang dua harokat. Bagaimana yang tiga harokat? Tinggal menambah, sorry, bukan tiga, empat harokat. Bagaimana empat harokat? Tinggal nambah dua harokat. Ya, dua huruf maksudnya. Ya, dua huruf. Nah, kalau kita coba menghitung yang empat, yang disebut empat harokat gini. Satu, dua, tiga, empat. Mohon dilihat di layar ya. Saya ini menggerakkan cursor. Ya. Mouse satu, dua, tiga, empat. Itulah yang disebut empat harokat. Bagi apa? Bagi maknya. Ya, jadi hitung ma-nya itu panjangnya itu empat. Ma, ma, empat. Ma, atau sama dengan menyebut empat kali ma, ma, gitu ya.
Nah, timbanya kan gitu. Daripada kita menghitung sampai per huruf begini, ya cukup kalau 4 harakat berarti 2 kali ngayun. Ya, ayun pertama ayun kedua masuk ke U. Nah, ketukan yang ke berapa ini? 5 ya. Karena kan tadi 4. 4 harokat untuk ma, kemudian U 5. Jadi mudahnya, hitungnya gini. Ma, U. Nah, dari dengan suara ngayun, 2 kali ngayun. Kan tadi kan ma, U di sini. Nah, 2 kali ngayun. Ma, U. Nah, gitu. 4 harokat tambah U. Jadi 5 ketukan semuanya. Daripada kita menghitung per huruf, maka cukup dengan 2 kali mengayun. Kalau per huruf u, gitu kan, u, harokat kelima u. Nah, daripada menghitung per huruf, cukup dengan mengayunkan suara u. Dicoba di rumah ya, coba bareng walaupun tidak disuarakan di sini ya. Ma, 2 kali ngayun, u. Oke, dicoba. Itu cara yang pertama, saya sampaikan metode pertama, yaitu dengan 2 kali mengayun. Konsentrasi ini insya Allah selain dapat ilmu praktek juga ilmu mengajarkan. Nah ini double nih, luar biasa. Banyak saya kebayang kalau udah ketemu seperti ini nih banyak ibro, banyak pelajaran, banyak hikmahnya. Di antaranya adalah belajar untuk bisa mempraktekannya dan juga belajar untuk mengajarkannya. Nah, gitu ya. Mau tambah lagi hikmahnya, hikmahnya belajar untuk menguatkan keimanan satu dengan lain karena kehadiran Bapak Ibu sekalian itu membuat kita semua semangat termasuk saya untuk mengajarkannya. Sip. Kita kembali lagi. Metode yang pertama adalah 2 kali mengayun. Nah, sehingga kita sebut DNS, 2 kali mengayun suara. Nah, ini bisa lihat sini. Jadi ngayun pertama 1, masuk kedua 2. Jadi metode pertama. Metode yang kedua konsentrasi masih dalam catatan ini, yaitu gini, bisa dengan ketukan, yaitu ketukan singkat. Apa yang ketuk? 1, 2, 3. Kalau ketukan per huruf kan 5. Jadi kita ambil 3 saja. Itu ya. Ambil 3 saja. Gimana caranya? Kan tadi ngayun kan? Mau. Jadi ambil titik awal dan akhir. Mau. Berarti 2 kali ketuk itu. 2 harokat. Mau. Nah, ini metode yang kedua ya. Selain mengayun juga mengetuk. Kemudian yang 4 harokat. Nah, ambil 3 titiknya. Mau. Nah, jadi titik pertama, titik ke tengah, ya, dan titik ujung. Berarti ngambil 3. Jadi sekali lagi bisa dilihat di layar. Ini titik pertama, titik kedua atau ketukan kedua, dan yang ketiga ketukan ketiga. Gitu ya. Mau. Oke, itu berapa harokat? 4 harokat ya. Ulang lagi. Kalau yang 2 harokat 2 kali ketuk. Mau. 4 harokat 3 kali ketukan singkat. Mau. Sip. Gimana? Coba dipraktekkan ya masing-masing. Yang 2 kali ketuk. Mau. 3 kali ketuk. Mau. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Nah, jadi bisa dengan ngetuk. 3 kali ketukan singkat untuk 4 harokat. 2 harokat 2 kali ketuk. Gitu ya. Dan metode yang pertama tadi dengan ngayun. Mau. 4 harokat 2 kali ngayun. Mau. Nah, jadi bisa dipraktekkan sahabat-sahabat di rumah untuk mempraktekannya untuk diri kita sendiri atau nanti bisa ngajarkan anak kita, saudara kita, teman-teman kita, bahkan murid-murid kita. Sip. Sekali lagi ya, sebelum kita pindah ke 6 harokat ya. Yang 2 harokat metode pertama ngayun. Mau. Oke. Kemudian yang 4 harokat mau. Nah, sekarang metode kedua ya, membaca 2 harokat 2 kali ketuk. Mau. 4 harokat 3 kali ketuk. Mau. Nah, bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Kemudian kita masuk ke 6 harokat. Ya, 6 harokat. Nah, berarti modelnya sama ini. Tinggal nambah 2 harokat. Kalau tadi 2 harokat sekali ngayun, 4 harokat 2 kali ngayun, 6 harokat 3 kali mengayunkan suaranya.
Lagi-lagi harus lembut ya kalau mengayunnya. Jangan dihentak ya. Mau berapa rokat? Dua rokat. Mau berapa rokat? Empat harokat, dua kali ngayun. Nah, sekarang kalau tiga harokat, apa? Tiga kali ngayun atau enam harokat atau enam harokat itu tiga kali ngayun. Ma, bagusnya itu suaranya dari atas sambil turun. Ma, nah itu ya. Ma, oke, sekali lagi bandingkan ya. Sekali ngayun, mau. Dua kali ngayun, mau. Tiga kali ngayun, mau. Nah, bisa ya, bisa insya Allah ya. Coba saya pengen mau melihat di chattingnya. Ini metode ini terasa sulit atau mudah ini? Coba saya mau melihat ini responnya gimana. Coba sahabat-sahabat. Belum ada yang ngetik? Oke. Nah, ada ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah ya untuk diikuti ya, insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Mudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi, oke, luar biasa. Alhamdulillah. 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 Baik. Nah, ketika kita menerapkan seperti ini, sahabat-sahabat, sahabat Quran, insya Allah eh, mudah kita terapkan untuk diri kita dan juga untuk mengajarkan eh, murid kita, teman kita, anak kita, cucu kita, insya Allah. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung-hitungnya. Jadi cukup dengan mengayun. Kalaupun ada ketukan ya tadi, ya kita kan biasa mengetuk ke meja, gitu kan, atau tepuk tangan begini, ya. Nah itu insya Allah di panduan bisa jadi panduan buat mengajarkan eh, murid-murid kita. Sip. Nah kembali lagi, jadi enam harokat itu berarti kelipatan tambahan begitu yang tadi dua tambah dua tambah dua gitu ya berarti apa ini berarti patokan awalnya itu dua harokat ya kalau ini dua harokat bisa secara feeling kita sudah mampu mendeteksinya maka kelipatannya tambahannya itu mudah gitu jadi paskan dulu karena ada yang baca itu kelebihan gitu ya Bismillahirrahmanirrahim nah, itu hati-hati itu udah kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sekali ngayun. Gitu ya. Sekali lagi, sekali ngayun. A'udzu billahi. Ini potong-potong untuk mendetek dua harakat ya. Minasyaitani. Syaitani. Nah, itu dua harakat. Ya. Jangan sampai kelebihan. Ya. Bismillahi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi Mali Maliki. Nah, ketika sudah pas dua harokat seperti ini, insya Allah mengukur tambahan 4 harokat. Tinggal nambah. Berarti kalau tadi sekali ngayun, berarti tinggal tambah sekali ngayun lagi, jadi dua kali ngayun. Kalau tambah lagi dua harokat menjadi 6 harokat, berarti ya dua kali apa tiga kali dua kali, tiga kali dua gitu ya. Ada tiga kali sekali, maksudnya sekali ngayun kan dua harokat. Kemudian sekali ngayun lagi 4 harokat. Sekali ngayun lagi menjadi 6 harokat. Berarti tiga kali ngayun. Ma'u. Nah itu mudah insya Allah. Atau dengan metode ketukan. Ya, metode ketukan ketika kita mengetuk dua kali. Ya ini ketukan singkat berarti dua harokat. Ketika mengetuk tiga kali berarti 4 harokat. Ketika kita mengetuk sampai 4 kali berarti itu 6 harokat. Ini metode ini ya. Jangan disimpulkan kenapa jadi 4 ketukan jadi 6 harokat. Nah, karena pastikan ini metodenya seperti ini ya. Jangan sampai di generasi dengan pemahaman harokat ya. Tapi ini pemahaman dalam metode ini ya. Oke, kita kembali lagi. Khusus ketukan. Ini mohon dilihat di layar ini pemahamannya. Jadi untuk mempersingkat ketukan, gitu ya, kan ini kan tiga kali ketukan nih, secara secara keseluruhan, gitu ya, dengan sekali ngayun. Maka kalau ngetuk kita ambil ketukan singkat satu, kemudian dua, ya, ambil ujungnya awal dan ujung akhirnya.
Kemudian kalau yang 4 harokat, kita ambil awal, tengah, dan akhir. Jadi 3 kali ketuk. Ma'u, ma'u, ma'u. Oke, berapa harokat tadi? 4 harokat. Kemudian yang 6 harokat, kita ambil ketukannya. Oke, sebentar, biar komplit. Nah, TMS ya, 3 kali mengayun suara. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Ma'u. Oke. Ma'u. Gitu ya. Kalau per huruf ya udah, berarti ini ada 7 nih ketukannya. Ma'u. Gitu. Ma'u. Nah, itu kan per huruf. Ini repot juga kalau sholat begini-gini kan. Oke. Jadi cukup dengan ayuran suara atau mungkin untuk saat ini ya mengetuk dengan mudahnya yaitu 4 kali ketukan untuk 6 harokat, 3 kali ketukan untuk 4 harokat, dan 2 kali ketukan untuk 2 harokat. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Eh, kita coba praktek di contoh-contoh yang ada ini. Nah, ini ya. Yang 2 harokat. Bimakanu fihi. Hinya tidak dimatikan dulu ya. Kita sebutkan semuanya dulu. Nah, kita ambil yang 2 harokat semua ini. Bima maka kanu nufi fihi. Itu dua-dua. Ya, tidak boleh lebih ya. Jadi harus konsisten membaca 2 harokat. Bima kanu fihi. Ya, dicoba. Bima kanu fihi. Dua-duanya apa namanya? 2 harokat semuanya itu harus sama. Gitu ya. Dua harokatnya harus sama. Gitu ya. Jangan menyatakan istilahnya sudah benar gitu ya. Oh, ini matobi atau matasri. Sebut semuanya, tapi dalam prakteknya menjadi ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itu tidak boleh. Harus konsisten. Ketika kita sudah tetapkan 2 harokat, maka bacalah 2 harokat yang sama. Ya. Yang kedua, 4 harokatnya. Yang mana 4 harokatnya? Kita ambil ya Adam, 4-nya. Nah, kita mulai dengan 2 harokatnya. Qala, qala. Oke, 2 harokat. Kemudian masuk ke ya. Nah, 4 harokat. Ya, 3 kali kutukan singkat ya. 4 harokat. Atau 2 kali ngayun. Ya, ya, oke. Kita ambil dari kola. Kola ya. Oke, itu 4 harokat ya. 4 harokat gini ya. 2 kali ngayun. Ya, 2 kali ngayun. 4 harokat. Kola ya. Sip. Tambah yang 2 harokat ke A-nya. Ke D-nya. Adam. Adam. Jadi artinya habis ini contoh ini untuk membedakan mana yang 2 harokat yang harus konsisten, mana yang 4 harokat yang beda dengan 2 harokat. Ya, oke. Saya contohkan lagi. Qala ya Adam. Qala ya Adam. Nah, itu ya. Qala 2 harokat, ya 4 harokat, A 2 harokat. Nah, ya. Jadi harus bisa membedakan bacaan apa namanya? Panjang mana 2 harokat, mana 4 harokat, mana kembali lagi 2 harokat yang memang harus sama. Ya, tadi Adam itu harus sama dengan kola. Nah, gitu ya. Kola ya Adam. Nah, sip. Begitu yang 4 harokat. Yang 6 harokat. Nah, ini surat favorit kita nih Al-Fatihah. Ya. Nah, tapi sedikit saya akan menegaskan dulu tentang aturan main ini, aturan dalam penyampaian metode kita. Ini Bapak Ibu, sahabat Quran, eh, sampai detik ini saya tidak banyak menyebut istilah. Ini jangan lupa ya, ini mat tobi'i. Nah, gitu ya. Tidak kan? Tadi kan hanya nyinggung saja karena mungkin sudah teringat dengan apa namanya bacaan istilah gitu ya, nyinggung saja. Tapi kenapa ini tidak mengedepankan bahasa istilah? Karena begini. Pertama poinnya, sahabat Quran itu sudah tahu. Jadi saya tidak akan menyebut-nyebutnya. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita perlu kita apa namanya sebut, nanti ada waktunya. Gitu ya. Kenapa? Karena pembahasan kaitan dengan istilah yang muncul nanti, ya termasuk ini ada istilah mat,
yang kemudian ada ikhfa, pokoknya hukum-hukum tajwid. Kita insya Allah mudah-mudahan panjang usia saya dan juga sahabat Quran, kita bahas bukan sekedar akan menghafal hukum-hukum tajwid itu, tapi akan kita cari tahu apa yang membuat ini dibaca seperti ini atau disebut dengan istilah ini. Nah itu, makanya memang perlu apa namanya, perlu waktu untuk membahas itu semua, yang kemudian juga membutuhkan proses, gitu ya. Yang saat ini kita yang diperlukan ini terapannya dulu nih, yang memang sahabat Quran sudah paham, tahu ini 2 harokat, ini mat tobi'i, saya tahu ini mat jais. Oke. Nah, tapi kita terapkan dulu nih. Nah, ini yang dimaksud kenapa ini kita tidak mengedepankan istilah gitu. Jadi bukan berarti tidak penting, semuanya penting. Gitu ya. Ini ada prioritas sebenarnya. Prioritas karena insya Allah sekali lagi saya sudah menyampaikan pekan yang lalu, pembelajaran kita sistematis. Nah, itu ya, sistematis, tersusun rapi, bertahap, gitu ya. Berarti ini karena bertahap butuh kesabaran. Nah, gitu ya, kesabaran. Karena yang poin penting buat kita ini adalah berusaha untuk menerapkan sesuai dengan keinginan Allah. Pertama. Yang kedua, ternyata untuk menggapai ilmu dan sekaligus penerapan itu butuh waktu dan proses. Nah, dan yang ketiga, pastikan proses itulah yang menjadi nilai pahala besar insya Allah SWT. Ya, bukan saya sudah paham semua, gitu ya. Bukan saya sudah mengerti semua, tidak. Tapi bagaimana kita menerapkannya dan susah payah kita untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, gitu. Ya. Jadi butuh kesabaran, terutama gurunya harus sabar ya. Oke, baik kita lanjut. Terapan 6 harokat. Sahabat Quran, tadi 2 harokat sekali ngayun. Ya, sudah contoh ya. Bima kanu fihi. 4 harokat. Kita ambil tengahnya sekaligus membedakan 2 dengan 4. Qala ya Adam. Saya ingin terapkannya dengan kalimat yang lain. Boleh. Surat Al-Kafirun. Qul ya ay ya ayyuhal kafi. Kafi berapa? Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi cukup sekali ngayun. Baru run. Ngambil 4 silakan. Run. 2 rakaat. Sekali ngayun. 4 rakaat. Apa 6 harokat, huruf, gitu ya, bisa nanti tenang kita kembali dulu ke contoh yang ada. Nah, al-dhalin gimana? 6 harokat ya, yang sudah belajar ini istilahnya apa nih? Mat lazim. Nah, lazim itu apa sih artinya? Lazim itu wajib, bin harus. Nggak boleh tawar menawar gitu ya. Ini hati-hati juga nih buat semua kita, dan untuk mengingatkan juga kalaupun sudah mengerti, mengingatkan ini tidak boleh kurang, ya tidak boleh dikurangi, wajib 6 harokat, namanya mad lazim. Sehingga sahabat-sahabat terutama ini para imam ya nggak boleh mengurangi harokat pada al-dhalin, apalagi surat al-fatihah, surat yang tidak boleh tawar menawar dalam urusan sholat, wajib kita baca. Nah, itu ya. Dan tentu juga bacanya sesuai dengan kaidahnya. Nah, bil khusus bacaan al-dhalin ini wajib 6 harokat. Nah, itu ya. Nah, 6 harokatnya gimana ya tadi? Terapkan saja ya. 2 harokat sekali ngayun, 4 harokat 2 kali ngayun, nah 6 harokat 3 kali ngayun. Gimana? Bol, bol. Nah, segitu. Tapi kelihatannya lebih pendek daripada keumuman bacaan. Ya, betul. Padahal lebih panjang banget itu. Oke, masih ditolerir itu. Melebihinya itu masih dibolehkan. Gitu ya. Tapi jangan over, berlebihan. Gitu ya. Bisa jadi ini, jadi kalau dihitung dari ukuran kita ini bisa 8-10 harokat nih. Nah, kita dengar imam-imam Timur Tengah itu malah lebih dari ukuran yang kita ukur sekarang ini. Nah, it's okay. Kita kembali dulu ke keakuratan minimal, yang namanya 6 harokat itu 2 kalinya yud. Ma'u waladhdallin. Nah, gitu ya. Dhal. Nah, 4 ketukan singkat ya. Dhal. Pas keempat itu l-nya. Nah, kemudian tentu ditahan lagi karena tasdid, ditambah sekalinya yun. Baru lin. Gitu ya. Waladhdallin. Nah, gitu ya.
Waladhdallin. Nah, begitu. Nah, itulah bacaan eh, perbedaan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, ya, Allahul musta'an. Sip. Baik, ini ada tambahan materi karena berkaitan dengan harokat dan judul utama kita apa? Karakteristik tilawah Quran. Dan di antara karakter itu adalah seimbang. Nah, keseimbangan-keseimbangan ini tidak saja pada 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat, atau ambil yang 5 harokat, itu ya seimbang. Tapi juga ini. Nah, ini SMS ini bisa kita terapkan yang ini juga untuk menyeimbangkan, gitu ya, pada saat membaca sukun dan juga tasdid. Dan mengayun ini bisa diterapkan pada eh, 2 hal ini selain panjang, gitu ya, yaitu sukun dan juga tasdid. Kok bisa? Kita lihat contoh. Kola berapa huruf? Oke, 3 kan? Kof, alif, lam. Sekarang hasbu berapa huruf? 3. Atau bismi, nah gitu ya. Berapa huruf yang terdengar, terucap? Ba, sin, mim. Ya, bismi 3. Kemudian kita lihat tabak. Coba tabak berapa huruf? Yang belajar tajwid apa? Belajar sorof nih, sahabat-sahabat Quran juga insya Allah alhamdulillah nih banyak teman-teman nih, adik-adik kita dari pesantren luar biasa. Kemarin saya tes ini udah level 3 nih, keren banget nih. Nah ini selipan informasi nih. Insya Allah nih kalau kita program kita di Quran Base ini berkembang, yang akhirnya banyak peserta yang ikut gabung, yang ternyata juga pembimbing harus juga disiapkan, maka sahabat-sahabat yang sudah terseleksi, sudah terdengar bagus sesuai dengan tajwid, sesuai dengan hukum tajwid, insya Allah kami akan merekrut untuk membimbing, ikut membimbing, menggabung di Quran Base ini, insya Allah ya. Tenang saja, pokoknya yang penting kita istiqomah berada di majelis kita ini, tidak kelewat, kecuali nanti kami akan tawarkan, terutama bagi yang lulus dan juga kami yang sudah pernah diseleksi kemarin, itu akan kami tawarkan insya Allah ya. Doakan ini, insya Allah ini dakwah Quran akan menyatukan kita semua, menyatukan ukhuwah Islamnya kita, dan menyatukan semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sip, kita kembali lagi ke sini. Tabba berapa huruf? 3 juga. Terlihat ini 2, tapi ada tasdidnya yang menunjukkan ada 2 huruf. Kalau belajar sorof apa dasarnya? Dasarnya adalah tababa. Nah, gitu. Asluhu tababa. Ya, matikan bab pertama, sukinat baul ula. Nah, kemudian udhimat baul ula ila tsani. Jadi ba pertama yang mati itu diidgham, masukkan ke ba yang kedua. Jadilah tabba. Berarti berapa huruf? 3, tetap 3. Gitu. Walau dimatikan tetap 3. Nah, karena ketiga contoh ini 3 huruf, berarti sama begitu. Ya, sama. Kola, maka seimbang bacanya. Walaupun yang satu tidak bunyi alifnya, tapi memanjangkan ko. Nah, sementara hasbu benar-benar tiga-tiganya bunyi. Yang ha berharokat, sin sukun terdengar, ba hidup vokal u. Hasbu 3 juga. Tabba demikian halnya. Walau huruf yang pertama yang diidgham itu tidak terlihat, tapi tetap terdengar dengan tertahannya sifat sidahnya. Ya, tab. Nah, ditahan itu udah menunjukkan satu ketukan. Ditambah ta, 2. Tambah lagi vokal ba yang berikut kita baca, menjadi 3. Berarti sama. Nah, ketiga, kita ambil 3 contoh ini yang berbeda-beda, tapi ternyata akan seimbang di dalam bacaannya. Gimana cara penyimbangannya? Yaitu dari segi baca. Kita ambil dengan mengayun, itu kita terapkan bisa sama. Qala hasbu tabba, itu sama. Atau mau ketuk dengan metode ketuk. Qala hasbu tabba,
sama. Gitu ya. Apapun nanti contohnya yang lain itu akhirnya sama. Gitu ya. Eh, mali, bismi, ya, kalla. Nah, itu kan sekali ngayun. Allah. Artinya tasdid itu bisa kita terapkan dengan sekali ngayun. Nggak boleh lebih. Ya. Baru nanti ada pengecualian khusus untuk nun dan min tasdid itu beda. Kita simpan dulu bahasan yang lain. Sisanya dari 28 kurang 2 berarti sisanya 26 huruf itu ketika bertasdid cukup dengan sekali ngayun. Nah, gitu ya. Allah, aja, bismillahi, bismillah, Allah. Dan sama tuh. Allah sama. Ya, pokoknya semua yang bertasdid itu cukup dengan sekali ngayun seperti halnya mengayun dua harokat pada mat. Qala fiha gitu ya. Ma'a misalkan dua harokat gitu ya. Nah, demikian pula terapan sekali ngayun itu pada huruf yang mati. Ya, seperti ini. Hasbu, alhamdu, alha, wal'a, wal amru. Itu sekali ngayun, sekali ngayun. Ya, gitu ya. Nah, artinya pula muncul kesalahan itu ketika ukuran ini dikurangi atau kelebihan atau melebihi. Gitu. Contoh, kalau kola udah ya. Ya, kola dikurangi ya, kola atau panjang kola juga tidak boleh, ya. Demikian hanya yang mati. Kan kita misalkan nih hasbu ya. Bacaan jadi hasbu atau bismi jadi smi, bismi. Nah, itu nggak boleh. Bismi hak huruf harokat bi dibaca bi. Sin ketika mati matikanlah dengan ketukan satu ketukan. Mi satu harokat. Bacalah. Berarti kan ada tiga nih. Bismi. Ah, gitu. Alha. Jangan baca alhamdulillah. Ah, tidak tepat. Kenapa? Karena tidak jelas A-nya. Lam juga terkurang. Alha. Alhamdu. Ah, gitu. Jadi benar-benar nih strict ya di dalam membaca huruf demi hurufnya. Alhamdu. Berapa huruf? 5. Berarti alhamdu. Ketukannya sama. Ukurannya sama. Karena ini 5 huruf, ya 5 ketukan. Alhamdu. An'amta berapa huruf? 5. An'amta. Gitu ya. Nggak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismi. Jangan. Bismillahi. Bismillah. Bismi. B-nya hilang. C-nya kurang. Nah, ya. Bismi. 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 Sekali ngayun. Bismi. Walha. Alha. Bil'a. Karena ada yang baca itu bil bil akhirah dipercepat itu tidak boleh walhamdu wal akhirah hasbu tidak hasbu. Nah, jadi sekali lagi sahabat Quran yang untuk Allah ternyata ketika kita menemukan huruf yang memang jelas vokalnya dan jelas sukunnya ya maka bacalah apa adanya. Kalau kita menemukan seperti ini, kola 3 huruf, bacalah 3 ketukan. Hasbu 3 huruf, bacalah 3 ketukan. Tabba ternyata itu diuraikan menjadi 3 huruf, maka 3 ketukan. Semuanya sama. Nah, bisa kita terapkan untuk menyeimbangkan bacaan yang menjadi karakteristik baca Quran itu seimbang, maka cukup dengan sekali mengayunkan suara. Qala, hasbu, tabba. Nah, sip. Demikian dalam menerapkan keseimbangan yang ternyata tidak saja seimbang dalam urusan panjang, tapi juga saat dia hurufnya mati atau tasdid, seimbangkan pula di dalam bacaannya, karena hakikatnya adalah membaca huruf demi huruf sesuai dengan apa yang diceritakan oleh istri Nabi tercinta, di antaranya adalah Ummu Salamah yang perhatian terhadap baca Quran. Kata beliau itu mufassaratan harfa-harfa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca huruf itu rinci huruf demi huruf. Wah, ya. Mudah-mudahan ini jadi membimbing kita membaca Quran sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan dibimbing oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut lagi nih.
Ini luar biasa nih. Gimana Pak MC? Waktunya masih ada? Masih Ustaz, 5 menit lagi mungkin. 5 menit. Oke, baik. Nah, kita ambil contoh yang ini, sahabat Quran yang Allah di bawahnya nih. Nah, ini bisa terapkan semua apa yang kita bahas tadi, ya. Terutama dalam mengayun sekali sekali mengayun, ya. Wa qalu wa qalu kunu hudan. Nah, gitu ya. Itu dua harokat semua. Coba latihan itu. Nah, ya. Hudan a. Tanwin ketemu a. Itu apa idhar nih. Bacanya jelas nih. Hudan a. Jangan dipercepat dan a gitu ya. Auna sekali ngayun. Auna berapa huruf? Auna tiga. Auna nggak boleh auna, nggak boleh dipercepat. Gitu ya. Nasara dua-dua. Tah tah da tah ta ya. Tah tadu ta ha ta. Sekali ngayun. Tah ta. Nah itu ya. Du dua harokat. Nah, jadi kalau memang ini dua harokat, bacakan dengan seimbang dua harokat. Oh ya ternyata ini menemukan huruf mati, seimbangkan bacaannya, tetap dia berhak dibaca dengan satu harokat per huruf. Itu ya. Kalau tadi metodenya bisa sekali ngayun seperti mat ketika dia nyambung pada kata berikutnya. Gitu ya. Begitu juga kul balmi. Nah, ini kita temukan nih. Kul ba sekali ngayun bisa terapkan sekali ngayun. Balmi. Jadi artinya jangan sampai kelebihan bacaan lamnya dengan balmi kelebihan, gitu ya. Balmi atau dikurangi balmi. Nah, itu nggak boleh dipercepat, gitu ya. Nah, ketemu lagi yang bertasdid. Milla sekali ngayun, ya. Milla. Ya, sekali ingat, jangan lama. Mila, ais kelebihan. Mila, jangan sampai terpengaruh oleh lagu ya. Jangan dulu. Udah, kayak kita fokus dulu ketepatan bacanya. Lagu itu akan mengikuti bacaan, bukan bacaan mengikuti lagu. Oke? Ibra, ibra, mati. Sekali ngayun. Ya. Rahi, rahi. Sekali ngayun rohi. Hima, mohon maaf nih tulisannya copy paste jadi ada yang kurang nih. Hi-nya juga dua harokat ya. Dia dikoreksi, hi itu dua harokat ya. Hanifa dua harokat. Ni fa masuk. Sekali ngayun. Fa dua harokat. Nah ini ya. Nah, harus tepat ya. Ya, kita terapkan yang dua harokat. Saya contohkan dan kita ambil yang mudah untuk fokus kepada panjang. Saya tidak melakukan dengan lagu nada apa Bayati Kurdi dengan ros aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dua kali ngayun untuk 4 harokat ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat 3 kali ketukan ini berarti berapa harokat? 4 harokat ya, dua kali ngayun ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Sekali lagi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Seimbang. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Tidak. Qul bal kelabaan. Qul bal langsung. Qul bal bal mi. Tidak bal mi kelebihan. Millata tidak millata tidak. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Ya, seimbang, ukurannya pas, sesuai dengan huruf yang memang ada, ya, tidak lebih, tidak kurang. Alhamdulillah. Baik, sebelum uh, kita sebentar, ini saking semangatnya waktu sudah habis, gitu ya. Kita coba dulu surat terfavorit di dunia. Ya, dan ini menjadi bacaan pokok buat kita semua, yaitu surat Al-Fatihah.
Mari kita terapkan dan saya contohkan, boleh memperdengarkan bacaan tapi buat sendirinya. Berarti tidak boleh dulu buka meng-unmute ya karena ini cukup banyak ya. Alhamdulillah ini sudah bergabung 346. Luar biasa, ahlan wa sahlan bikum, luar biasa antum sudah bergabung di sini sahabat Quran. Mudah-mudahan jadi catatan amal besar di Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita contoh mempraktekkan surat Al-Fatihah. Sebelum praktek kita ada catatan dulu ya, catatan. Yang pertama, selain kita terapkan konsistensi panjang, maka kita temukan bacaan yang lebih panjang. Ya, lebih panjang berarti ada 4, ada 6. Kita tidak terapkan dulu untuk 5 ya, kita simpan dulu. Itu insya Allah akan dibahas lagi lebih detail nanti ke level 3. Ya, mudah-mudahan naiknya. Oke, kita lihat di sini. Nah, terapan pada ujung ayat ini ternyata ada 3 pilihan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, karena tetap harus seimbang, berarti harus kita pilih salah satu dari 3 ini. Ya, nggak boleh harokat ayat pertama harokat 4 harokat ujungnya, ayat kedua 6 harokat, nggak boleh. Harus pilih 3 dari 3 pilihan ini. Oke, kita ambil aja. Saya akan menentukan. Kita ambil 4 harokat. Jadi ambil pertengahan. Nah, maka ujung-ujung semua ini ya itu harus 4 harokat. Berarti berapa kali ketuk? Kalau diketuk 3 kali ketukan singkat. Kalau ngayun 2 kali ngayun. Nah, itu catatannya ya. Untuk sementara itu dulu. Karena sebenarnya sahabat Quran yang untuk Allah, ini kalau dibahas itu banyak hal yang perlu dibahas di surat ini ya. Sampai-sampai kami juga pernah pelatihan para imam gitu ya. Para imam itu nggak beres-beres karena ditemukan banyak hal yang harus dibahas begitu ya. Tapi ini fokus dulu karena kaitan dengan masalah panjang, kita bahas dulu panjangnya aja dulu ya. Oke, ini dulu ya kita terapkan konsistensi panjang 4 harokat ya. Dan tentu juga yang 2 harokat harus konsisten. Dan lagunya kita ambil yang ros aja ya, yang bisa diikuti semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 3 kali ketuk berarti berapa harokat? 4 harokat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu. Demikian bacaan panjang yang kita usahakan untuk terus konsisten, baik itu yang 2 harokat maupun yang 4 harokat yang tadi sama di ujungnya. Dan tentu juga memperhatikan 6 harokat yang wajib kita baca khusus untuk al-dhalin. Nah, demikian khusus dalam urusan panjang. Dan kalau kita bahas lagi, ini insya Allah akan dibahas berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan masalah bagaimana cara menyambungnya, gitu ya. Termasuk masalah makharijul huruf dan sifat. Nah, ini luar biasa ini. Banyak hal ya, insya Allah di lain kesempatan. Karena kita berusaha untuk step by step ya, bertahap dan berproses. Mudah-mudahan ini sekalipun sedikit ya menjadi bekal buat kita untuk membimbing kita saat-saat kita membaca Al-Quran dalam kesendirian, dalam kesunyian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Allah a'lam bishawab. Kembali dulu ke MC. Mangga, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz ilmunya. Ya, sahabat Quran semua, semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari ya. Baik, Ustadz,
minta waktunya sedikit untuk talaki paling Ustadz. Ya, Mungkin silakan. biar inilah apa ada mumpung lagi semangat mungkin ini sahabat-sahabat Quran. Jadi kita pilih beberapa satu dua orang gitu untuk talaki. Langsung aja ini mungkin kepada sahabat Alia Nafisa. Mangga kami persilakan. Mana tadi? Salah pencet saya. Afwan, sahabat tadi salah pencet. Kami ubah jadi ke sahabat Usama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz. Ya, tafadhol. Al-Fatihah ini ya? Ya, surah Al-Fatihah aja dulu. Oh iya. Ngambil yang 4 harokat ujungnya ya. Oh, 4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Silakan mau nambah lagi selain tadi. Serta yang lain silakan. Baik Ustadz, satu lagi Ustadz kepada sahabat Andik Taufik. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Cukup Ustadz sepertinya karena waktu. Oke, waktu ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat Quran yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah berusaha untuk mempraktekkan bacaan yang tentu juga masih perlu terus untuk diperbaiki ya. Kelebihan panjang ya untuk yang sebelum yang pertama tadi coba langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokatnya harus tegas ya. Itu akan menjadi patokan nanti pada bacaan harokat yang lain gitu ya, dan bacaan di surat yang lain. Jadi harus tegas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika udah tegas di situ, strict di situ, maka bacaan yang lain juga akan ikut begitu ya. Alhamdulillah. Tadi yang kedua udah alhamdulillah udah bagus. Ya, coba lebih panjang lagi. Waladdallin. Do-nya lebih panjang ya. Oke. Sementara yang lain yang saya tidak mengkoreksinya karena materinya belum kita bahas ya. Jadi jangan mohon maaf nih bahasa yang mudah gimana. Pokoknya jangan merasa bahwa saya sudah tuntas karena sudah menyetorkan bacaan. Belum. Karena yang kita bahas materinya masalah panjang. Sementara kaitan dengan makharijul huruf, pengucapan kefasihannya, materinya belum bisa disampaikan, maka saya juga tidak mengoreksi itu, gitu ya. Kecuali yang sudah fatal ya, huruf H jadi ja, oke, diperbaiki. Tapi kalau
hal-hal yang memang sulit untuk membedakannya karena kaitan dengan pemahaman seperti H harus bacanya beda dengan H besar, dengan Kho dan seterusnya. Ini butuh kesabaran sahabat-sahabat semuanya untuk istiqomah bergabung di majelis ini. Karena kita akan sampai tuntas insya Allah, mudah-mudahan kita panjang usia, gitu ya, akan membahas tuntas sampai level maksimal ya untuk bahasan bacaan riwayat Hafiz an Asim insya Allah ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak MC. Ya Ustadz, udah di penghujung acara kita Ustadz. Ya ini akhirnya kita ke bagian ketiga dari acara malam hari ini yaitu penutup. Sahabat Quran semua, sebelum kita sudahi program pekanan kita pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan satu pengumuman lagi yaitu program malam hari ini ada berupa rekaman. Nah, dan rekaman ini akan dikirim berupa link kepada semua peserta yang telah mengikuti program malam hari ini yang sudah mengisi daftar hadir. Link ini berupa link unlisted video, sehingga nanti kalau di search di YouTube itu tidak akan ada, tapi kalau diklik dari linknya itu nanti akan bisa diakses. Untuk mungkin diperlukan untuk mengulang-ulang sahabat Quran semua. Itu yang mungkin perlu ini. Jadi yang belum mengisi daftar hadir, mumpung masih ada waktu, silahkan diisi daftar hadirnya. Biar nanti tim bisa setelah videonya selesai diedit, akan kami kirimkan berupa linknya. Mungkin seperti itu ya. Baik, sahabat Quran semua, waktu jualah yang memisahkan kita. Kita sudah di penghujung acara malam hari ini. Semoga apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, dan terlebih lagi bisa kita praktekkan dalam keseharian kita karena kita tidak lepas daripada membaca Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, maka marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.